Gawat, inilah 5 koruptor dengan jarahan terbesar di Indonesia. Adakah yang kadrun? Buronan pelaku pembobolan 1,7 triliun rupiah Bank BNI, Maria Pauline Lumowa, akhirnya berhasil ditangkap dan diekstraksi dari Serbia ke Indonesia. Maria Pauline Lumowa diekstradisi ke Indonesia pada Rabu, 8 Juli 2020 kemarin. Setelah sebelumnya berhasil ditangkap NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia pada 16 Juli 2019. Pada September 2003, perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958 ini sudah lebih dahulu terbang ke Singapura sebelum ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Pada 2009, diketahui keberadaannya di Belanda dan sering bolak-balik ke Singapura. Petualangannya berakhir di Bandara Serbia saat ditangkap Interpol. Indonesia memiliki sejarah kelam tentang korupsi. Banyak para pelaku tindak kejahatan korupsi ini yang tertangkap. Tapi banyak pula yang setelah tertangkap kemudian misterius. Entah menghilang kemana. Seringkali pula ketika para koruptor ini tertangkap, sebelum dimeja hijaukan, keburu lenyap seperti ditelan bumi. Padahal, kasus korupsi itu, tindakan itu menyengsarakan rakyat. Karena yang uang dikorupnya, itu adalah uang negara, yaitu uang dari rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Berikut ini, 5 koruptor kakap dengan uang jarahan paling besar di Indonesia. Adakah dari mereka yang kadrun? Pertama, Edi Tansil atau Tan Johong, pemilik Golden Key Group, nilai korupsinya 9 triliun rupiah. Edi Tansil atau Tan Johong atau Tan Jufuan adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang melarikan diri dari penjara Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta pada tanggal 4 Mei 1996 saat tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah dengan kurs saat itu yang didapatnya melalui kredit bank Bapindo melalui grup perusahaan Golden Key Group. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Edi Tansil 20 tahun penjara, denda 30 juta, membayar uang pengganti 500 miliar rupiah, dan membayar kerugian negara 1,3 triliun rupiah. Sekitar 20-an petugas penjara Cipinang diperiksa atas dasar kecurigaan bahwa mereka membantu Edi Tansil untuk melarikan diri. Sebuah LSM pengawas anti korupsi, Gempita, memberitakan pada tahun 1999 bahwa Edi Tansil ternyata tengah menjalankan bisnis pabrik bir di bawah lisensi perusahaan bir Jerman, Beck Beer Company, di kota Putian, di Provinsi Fujian, Cina. Pada tanggal 29 Oktober 2007, sebuah tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, dan Polri telah menyatakan bahwa mereka akan segera memburu Edi Tansil. Keputusan ini terutama didasari adanya bukti dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bahwa buronan tersebut melakukan transfer uang ke Indonesia 1 tahun sebelumnya. Akhir 2013, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Edi Tansil telah terlacak keberadaannya di Cina sejak tahun 2011 dan permohonan ekstradisi telah diajukan kepada pemerintah Cina. Kedua, Eko Adi Putranto, Komisaris Bank BHS, nilai korupsinya 2,659 triliun rupiah. Eko merupakan salah satu direktur BHS. Dia adalah anak dari Hendra Raharja, pemilik BHS. Eko yang terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS divonis 20 tahun penjara dan harus membayar denda sebesar 30 juta. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai 2,659 triliun rupiah. Ia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis ini, absentia 20 tahun penjara. Modus yang dipakai dalam kejahatan korupsinya adalah pemberian kredit kepada perusahaan grup. Selain itu juga memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata merupakan rekayasa. Karena kredit tersebut
oleh lembaga pembiayaan disalurkan kepada perusahaan grup dengan cara dialihkan atau disalurkan dengan menerbitkan giro kepada perusahaan grup tanpa melalui proses administrasi kredit dan tidak dicatat atau dibukukan dalam selanjutnya. Beban pembayaran lembaga pembiayaan kepada PT BHS dihilangkan dan dialihkan kepada perusahaan grup. Eko Adiputranto disidangkan secara in absentia. Tidak ada dieksekusi badan sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 125 PID 2002 PT DKI tanggal 8 November 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terpidana melarikan diri. Posisi akhir di Australia Barat. Ketiga, Adrian Kiki Aryawan, Direktur Utama PT Bank Surya. Nilai korupsinya 1,5 triliun rupiah. Sekitar tahun 1989 sampai dengan 1998. Bertempat di kantor PT Bank Surya di Jalan Tamrin Kaf 9 Jakarta Pusat. Terpidana Bambang Sutrisno bersama terpidana Adrian Kiki Aryawan telah merugikan keuangan negara dengan cara memberikan persetujuan kredit kepada 166 perusahaan yang dibentuk oleh dan atau di bawah kendali Bambang Sutrisno yang tidak melakukan kegiatan operasional atau paper company. Pada kasus ini, negara dirugikan 2 triliun rupiah. Adrian disidangkan secara in absentia dan tidak dapat dieksekusi badan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 71 PID 2003 PT DKI tanggal 2 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena yang bersangkutan melarikan diri ke Australia. Akhirnya, Adrian bisa diekstradisi dari Australia ke Indonesia. Penyerahan Adrian Kiki Aryawan dari pemerintahan Australia kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Escorting Officer dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014 bertempat di dalam pesawat Garuda. Dalam perjalanan dari Perth, Australia ke Indonesia, Adrian Kiki Aryawan dikawal oleh Escorting Officer yaitu AKBP Dadang Sutrasno dan AKBP Jajang Ruhyat yang keduanya adalah perwira NCB Interpol Indonesia. Keempat, David Nusawijaya atau Eng Jonwi, Direktur Utama Bank Umum Servitia dengan nilai korupsi 1,2 triliun rupiah. David Nusawijaya lahir di Jakarta 27 September 1961. Umurnya 55 tahun dengan nama Eng Junwi. Adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia adalah Direktur Utama Bank Umum Servitia atau BUS pada tahun 1998, 1999 dan merupakan terpidana dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI BUS sejumlah 1,2 triliun rupiah. Pada 11 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukumnya 3 tahun penjara. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 21 Mei 2002 memvonisnya dengan 4 tahun penjara, disertai denda dan pembayaran uang pengganti. Kemudian, pada 23 Juli 2003, Mahkamah Agung memvonisnya hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 30 juta rupiah, serta membayar uang pengganti sebesar 1,2 triliun rupiah. Namun, David berhasil melarikan diri sebelum dieksekusi dan menjadi salah seorang 12 buronan kakap Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam sebuah operasi yang dilakukan Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat FBI. Pada 13 Januari 2006 di Amerika Serikat, ia berhasil ditangkap dan dikembalikan ke Indonesia 4 hari kemudian. Maria Pauline Lumowa, pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia. Nilai korupsinya 1,7 triliun rupiah. Maria Pauline Lumowa terlibat kasus pembobolan BNI melalui LC Bodong senilai 1,7 triliun yang melibatkan sejumlah bankir dan pengusaha lainnya. Kasus Pauline ini kemudian menyeret Komjen Pol Suyitno Landung dengan tuduhan menerima suap mobil dan Brigjen Pol Samuel Ismoko yang menerima cek dari Adrian Waworunto, koleganya Mari Pauline. Selanjutnya, Hakim Ibrahim juga ikut terseret kasus ini karena tertangkap tangan oleh petugas KPK sesaat setelah menerima tas plastik berisi uang 300 juta. Pembobolan itu dilakukan dengan pengajuan 41L atau C
Ini dilampirkan dengan 8 dokumen ekspor fiktif yang seolah-olah perusahaan itu telah melakukan ekspor. Maria Pauline Lumowa melarikan diri ke Singapura sebelum kemudian diketahui menetap di negeri kincir angin. Maria Pauline saat ini bermukim dan menjadi warga negara Belanda. Pemerintah Indonesia dipastikan tidak dapat melakukan ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa. Pasalnya, ternyata Maria telah resmi menjadi warga negara Belanda. Bagaimana menurut pendapat Anda?